Demikian kita sholat, rukunya ada, sujudnya ada, takbirnya ada semuanya, tapi perasaan menghambanya nggak ada. Menghamba itu menghadirkan kehinaan. Jadi kita menjadi hamba yang hina di hadapan Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifatani mustaqbatani min ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua sifat yang asalnya berbentuk dari kata Rahman. Wa qad ru'ya fi kullin min ar-Rahmani war-Rahim makna lam yura'a fil akhar. Jadi pada tiap-tiap kata ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu mendapatkan perhatian, artinya ada kekhususan sendiri, di mana perhatian atau kekhususan ini tidak ada pada yang lain. Jadi Ar-Rahman ada perhatian sendiri, Ar-Rahim juga ada perhatian sendiri. Penjelasannya Ar-Rahman bermakna azimur rahmah. Rahman itu maknanya adalah zat yang kasih sayangnya azim, luar biasa. Di anna fa'lan sighoh mubalaghah. Karena fa'lan itu masuk dalam kategori sighoh mubalaghah. Fi kasrati syai'i wa 'azamatihi, untuk menunjukkan tentang banyaknya sesuatu dan keagungannya. Wa la yalzamu minhu ad-dawam, tapi kemudian tidak harus ada ad-dawam, tidak harus melekat, tidak harus selamanya, seperti Ghadban dan Sakron. Jadi Ghadban itu kan pemarah, Sakron itu orang yang mabuk. Untung ada Ustaz Sukron ya. Jadi pada batasan tertentu dan salah itu akan hilang. War-Rahimu bermakna daimur rahmah. Dan Ar-Rahim itu maknanya daimur rahmah. Kalau tadi adimur rahmah artinya zat yang kasih sayangnya itu bersifat permanen. Lianna sighata fa'ilin, karena sighoh fa'il sama, dia juga sighoh mubalaghah juga. Usta'malu fi sifatid daimah, biasanya digunakan untuk sifat-sifat yang cenderung tetap, permanen. Karimin wa dharifin, seperti lafaz karim berarti daimul taraf, wa dharifin daimul dzurafah begitu. Dzarif itu kalau waladun dzarifun berarti maknanya waladun dzibun zakiyun. Kalau digunakan untuk yang lain bisa juga. Misalkan hadza kalamun dzarifun, maknanya hadza kalamun balighun jayyid. Jadi segala sesuatu yang baik, bagus itu bisa disebut dengan dzarif. Maka anukila, maka seolah-olah di sini dikatakan al-azimur rahmati ad-daimul ihsan. Ar-Rahman Ar-Rahim maknanya adalah al-azimur rahmah ad-daimul ihsan. Zat yang kasih sayangnya itu luar biasa, zat yang kebaikannya itu bersifat permanen. Qala Qatabi Ar-Rahmanu dzur rahmati asy-syamilati allati wasi'at al-khalqa fi arzaqihim wa masalihihim wa ammat al-mu'mina wal kafirah. Ada penjelasan dari Al-Qatabi, Ar-Rahman itu maknanya adalah zat yang memiliki rahmat, di mana
rahmatnya itu mencakup, maksudnya komprehensif. As-Sami'ah itu rahmatnya komprehensif. Allati wasi'at al-khalqa fi azabih wa masalihih, yang maksudnya rahmat ini meliputi makhluk, ya, semua makhluk, dalam masalah pemberian rezeki atau kemaslahatan mereka, juga meliputi atau mencakup seorang mukmin dan juga seorang yang ingkar kepada Allah. Jadi karena Allah memiliki sifat Rahman, yang baik, yang buruk, yang dari Sulawesi, yang dari Arab, semuanya mendapatkan kasih sayang, rahmat Allah. Sedangkan warahim khasun bil mukmin. Nah, ini khusus bagi hamba Allah yang beriman. Kama qala ta'ala, wa kana bil mu'minina rahim. Jadi ini maksudnya, detailnya Al-Quran. Allah tidak mengatakan wa kana bil mu'minina rahmanan, kan begitu. Karena rahim itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Hujan nggak milih-milih kan, kasih semua, dikasih. Yang puasa dikasih hujan, nggak puasa dikasih hujan. Bencana Yang nggak puasa dikasihnya lebih banyak. Dikasih banjir sama aja. Apa banjir nggak mau minggir lu, mau hajar orang kafir. Makanya wattaqu fitnatal lati la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kalau tadi bencana, hendaknya kamu takut kepada fitnah, bencana, ujian yang tidak hanya ditimpakan kepada orang yang zalim, Semuanya dapat. secara spesifik gitu, tapi semuanya. Tetangganya zalim ya kebagian. Emang mulut lu Jenudin. gimana? War, gimana, War? Emang mulut ente. Ente. Dia mabok ente. Tapi giliran kena bencana, gua juga ketipu. Kalau kena ajab, aneh juga kebagian. Aneh juga kebagian. PA kan gitu. Iya, ada PA-nya ya. Iya. PA lu itu. Bahasa gitu. Bahasa. PA. Gitu ya. Jadi apa namanya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Terus lanjut. Ad-din. Ad-din di sini maknanya ad-dinu al-jazaa. Ad-din di sini maknanya adalah al-jazaa, pembalasan. Wa minhu al-hadis. Ya, di antara yang menjelaskan kata ad-din yaitu ada sebuah hadis, kama tadinu Sudah. ai kama taf'alu tujza, kama tu'amilu tu'amalu. Kira-kira apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai, apa yang kamu lakukan itulah yang kamu akan dapati bahwasanya. Na'budu qala az-Zamakhsyari, al-ibadatu aqsa ghayatil khudu'i wat tazallul. Na'budu kan kami menyembah, ya namanya. Jadi terkait dengan ibadah, Az-Zamakhsyari itu berkata bahwa ibadah itu adalah tujuan dari penghambaan yang paling jauh, yang paling tinggi. Jadi kalau kita tunduk patuh, ya puncaknya itu adalah ibadah. Wanita kita lam tustamal illa fil khudu'i lillahi ta'ala. Oleh karena itu kata ibadah tidak dipergunakan kecuali dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk manusia enggak, ya. Li'annahu muwalli a'zamin ni'am, karena dialah Allah yang mengatur nikmat-nikmat yang paling agung, paling besar. Fakana haqiqan
bi aqsal khudu'i. Oleh karena itu dialah Allah yang berhak dengan apa? Ketundukan yang paling tinggi, yang paling jauh. Ini yang harus kita resapi dalam ibadah. Ibadah itu sendiri bisa diartikan dari abdun, ya, dari seorang hamba. Perilaku seorang hamba itu bagaimana sih? Budak itu bagaimana sih? Kita melihat budak, pembantu, apalagi itu, ya yang seperti itulah itu kan, itu di hadapan majikannya itu gimana? Sikapnya yang kita lihat itu hormat, patuh, kemudian tunduk, gak berani menatap, gitu kan? Ya. Nah, kalau kita dalam sholat tidak ada perasaan seperti itu, Sombong. ya kurang, kehilangan maknanya. Maknanya nggak ada. Ibarat sayur asem kurang asemnya, hambar. Bener, komponennya ada, melinjonya ada, Semuanya ada. melinjo ada, kacang panjang ada, apalagi jagung ada, apalagi Daun melinjo. ya itu tadi ada, ya kan? Labu. Ada asemnya. Tetap itu sayur asem kan? Tapi ketika dicicipi, lo kok hambar gitu, Ada kok yang nggak kurang. terasa asemnya, apa itu kan? Nah, kurang nyaman dimakannya. Demikian kita sholat, rukuknya ada, sujudnya ada, takbirnya ada semuanya, tapi perasaan menghambanya nggak ada. Menghamba tuh menghadirkan kehinaan. Jadi kita menjadi hamba yang hina di hadapan Allah.